وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Rasul menyebut umroh, haji, jihad. Sebenarnya kita fahami saja, Rasul mengatakan umroh dan haji itu jihad. Yang namanya haji, umroh itu jihad, berarti di situ ada mujahadah, ada pengorbanan, ada perjuangan. Sehingga kalau ada perjuangan berarti harus punya modal. Apa modalnya? Apa modal dalam jihad? Sabar. Itu modal dalam berjihad. Sabar bertemu musuh, sabar bertempur. Itu modal utama dalam jihad. Ini poin yang kadang tidak banyak diketahui oleh jamaah umroh, tidak banyak diketahui oleh para travel umroh. Harus wajib menyampaikan kepada para jamaahnya bahwasannya haji itu adalah mujahadah, pengorbanan. Jangan tanya fasilitas, tidur aja di rumah, ya enggak? Kalau pun cari enak, ya. Kalau pajak umroh tuh sambil di kasur, selimutan, nah sambil tawaf itu, enggak repot lagi. Enggak seperti itu. Rasul bilang jihad, berarti kita butuh perjuangan di situ. Coba untuk lihat, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah haji sama Rasul. Rasul meninggalkan kota Mekah, ingin keluar. Rasul sudah tawaf wada, ingin balik ke Madinah. Aisyah belum kelar haidnya. Kata Nabi SAW, Fa'idah taharti, kalau engkau suci, fakhruji ila tan'im, keluar engkau ke tan'im. Kemudian lakukan tawaf, sa'i, selesai. Nanti kalau udah selesai, temui kami di tempat ini dan ini. Karena Rasul udah duluan keluar. Apa kata Rasul kepada Aisyah? Lakinnaha biqadri nafaqatiki wa nasabiki. Akan tetapi wahai Aisyah, pahala yang kau dapatkan sesuai dengan kadar biaya yang kau keluarkan dan keletihan yang kau rasakan. Al-Imam An-Nawawi, Anda lihat ini hadis dalam Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim, di syarahnya An-Nawawi, syarahnya kitab An-Nawawi, Nawawi bilang gini, bab ajrul ibadah biqadri an-nasab wal masyaqqah. Bab pahala suatu ibadah itu sesuai dengan kadar letih dan lelah. Maknanya apa? Letih dan lelah tadi itu dinilai ibadah. Ini enggak, agak males. Contoh males tuh gini, aduh, lo salah tawaf, cari kendaraan aja lah. Sebenarnya dia bisa tawaf, muter. Kalau bisa jadi kendaraan, tawafnya pakai kendaraan, sa'inya pakai kendaraan. Boleh, jawabannya boleh. Tapi pahala yang dia dapatkan sesuai dengan keletihan. Dan dengan biaya yang dia keluarkan tadi. Ini orang enggak, kadang ibadah umrohnya hitung-hitungan. Masa ibadah dengan Allah SWT hitung-hitungan. Dimulai dari, jangankan dari udah biaya di sana ya. Dimulai dari biaya kita sudah DP. Kalau dia, dari beli tiket, dihitung dari tiket Palembang, bahkan bensin dari rumah itu nah. Naik ojek misalkan ke bandara dia. Udah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dari rumah ke masjid jarak paling 10 meter. Langkahnya dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Antum hitung kan naik motor ya ke bandara itu. Terus terbang antum biayanya. Naik pesawat ke Saudi Arabia. Semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum mengira Allah Subhanahu wa taala enggak ngitung. Jangan antum hitung, habis 30 juta ini kalau udah beli emas kali 8 juta sekian suku. Ya enggak? Nah itu hitung-hitungan dunia. Hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah akan membayar pahala orang-orang yang sabar itu tanpa ada batasan. Makanya orang yang haji atau umroh, keutamaannya apa? Kalau pulang dan hajinya mabrur, umrohnya mabrur, akan diampuni dosanya kayaumin waladathu ummu. Seperti hari yang dia dilahirkan emaknya, tanpa ada dosa sama sekali. Kenapa? Karena dia butuh kesabaran.